Assalamualaikum. Hai sobat, kali ini kita akan bahas masalah tentang madu. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula tumbuhan, nektar bunga, atau dari sekresi serangga lain, seperti hanidu atau madu serangga. Madu terbentuk melalui regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air. Lebah menyimpan madu dalam struktur lilin yang disebut sarang lebah. Variasi madu yang dihasilkan oleh lebah madu, genus Apis, adalah madu yang paling terkenal, karena diproduksi secara komersial dan paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Madu dikumpulkan dari koloni lebah liar, atau dari sarang lebah peliharaan peternakan lebah. Madu mendapatkan rasa manisnya dari monosakarida fruktosa dan glukosa, serta memiliki rasa manis yang hampir sama dengan sukrosa atau gula meja. 15 ml atau 1 sendok makan Amerika madu menyediakan sekitar 190 kJ atau 46 kilokalori energi. Madu memiliki sifat kimia yang menarik untuk memanggang dan memiliki rasa yang khas bila digunakan sebagai pemanis. Kebanyakan mikroorganisme tidak tumbuh di dalam madu, jadi madu yang tersegel tidak akan rusak, bahkan setelah ribuan tahun. Penggunaan dan produksi madu memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi, serta bisa ditelusuri sejak zaman kuno. Beberapa lukisan gua di Cuevas de la Arana Spanyol menggambarkan manusia yang mencari madu. Lukisan gua ini berasal dari setidaknya 8.000 tahun yang lalu. Kandungan nutrisi pada madu. Madu adalah campuran dari gula dan senyawa lainnya. Sehubungan dengan karbohidrat, madu terutama fruktosa, sekitar 38,5%, dan glukosa, sekitar 31%, sehingga mirip dengan sirup gula sintetis diproduksi terbalik, yang sekitar 48% fruktosa, glukosa 47%, dan sukrosa 5%. Karbohidrat madu yang tersisa termasuk maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Seperti semua pemanis bergizi yang lain, madu sebagian besar mengandung gula dan hanya mengandung sedikit jumlah vitamin atau mineral. Madu juga mengandung sejumlah kecil dari beberapa senyawa dianggap berfungsi sebagai antioksidan, termasuk krisin, pinobanxin, vitamin C, katalase, dan pinochembrin. Komposisi spesifik dari sejumlah madu tergantung pada bunga yang tersedia untuk lebah yang menghasilkan madu. Analisis kandungan senyawa yang terdapat pada madu secara umum. Fruktosa, 38,2%. Glukosa, 31,3%. Maltosa, 7,1%. Sukrosa, 1,3%. Air, 17,2%. Gula paling tinggi, 1,5%. Abu, analisis kimia 0,2%. Lain-lain, 32%. Viskositas kekentalan madu adalah sekitar 1,36 kg per liter. Atau sama dengan 36% lebih kental daripada air. Jenis lebah ada beberapa di antaranya. Lebah secara umum, genus Apis, memiliki kurang lebih 20.000 spesies, namun hanya beberapa spesies lebah antara lain Apis mellifera, Apis andreniformis, Apis cerana, Apis dorsata dan beberapa spesies lainnya yang dapat menghasilkan madu. Apis dorsata menurut peneliti adalah lebah Asia yang paling bagus memproduksi madu. Lebah ini hanya membuat sarang satu lapis yang menggantung di dahan pohon, di langit-langit yang terbuka, atau di tebing jurang. Untuk saat ini, dorsata belum bisa dibudidayakan di kandang tertutup. Dengan sarang berukuran 2 x 2 meter lebah ini bisa menghasilkan 20 kg madu untuk setiap sarang. Apis dorsata memiliki ukuran badan besar, dan hidup di daerah subtropis dan tropis Asia seperti Indonesia, Filipina, India, Nepal dan tidak ditemukan selain di daerah Asia. Di Indonesia lebah ini bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB atau NTT. Peternakan lebah madu. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat peternakan madu atau apikultur. Peternakan lebah di Indonesia masih tergolong kecil, dan belum besar-besaran. Terdapat beberapa peternakan lebah yang sudah ada yakni di Malang, Jawa Timur. Sedangkan pada wilayah lain mayoritas madu diperoleh dari hasil hutan, seperti pada Jawa Barat. Peternakan dan eksploitasi hasil hutan ini diperlukan karena banyak pasar maupun peluang pasar salah satunya adalah di Taiwan yang memiliki nilai sebesar $6.730.000 Amerika atau setara dengan 95 miliar rupiah. Dengan analisis biaya produksi awal madu hutan di Bandung, Jawa Barat, kurang dari 150 juta rupiah dan biaya perbaikan tetap per tahun sebesar 60 juta rupiah. Adapun manfaat madu. Sepanjang sejarah, madu sudah digunakan manusia untuk mengobati berbagai jenis penyakit,
Namun baru beberapa periode ini antiseptik dan antibakteri yang berasal dari madu bisa dijelaskan secara ilmiah. Madu memiliki kandungan air yang rendah, larutan lewat jenuh, sehingga air yang berada di dalam sel mikroorganisme yang masuk ke madu akan keluar, efek osmotik, mengakibatkan selnya mengerut dan mati. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbelanja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi